Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini, Bu Septi? Alhamdulillah Pak Ade sehat. Oke, alhamdulillah baik. Hari ini kita sesuai jadwal, Bu Septi akan melakukan coaching ya. Nah, Iya betul Pak Ade. oke betul. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan saya mengemban tugas nih sebagai supervisor yang nanti akan mengamati proses jalannya coaching Bu Septi bersama Coachi Bu Astrid. Namun sebelum proses coaching ini dimulai, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bu Septi, terutama bahwasannya dalam proses coaching ini ada beberapa rubrik ya, ada beberapa rubrik penilaian yang perlu disampaikan. Kemudian nanti saya akan mengamati dan menilai proses alur observasi dalam proses coaching. Kemudian mengamati coaching juga dalam melaksanakan kegiatan coaching ini apakah sudah sesuai alur tirta atau belum, kemudian bagaimana coach memberi pertanyaan berbobot dan bagaimana coach menanggapi dan merespon pertanyaan coach. Dan kemudian sebelum pelaksanaan coaching ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bu Septi. Nah, dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Septi? Kalau dari saya sendiri mungkin karena saya juga lagi sedang belajar ya Pak tentang terkait alur tirta ini, dan yang saya rasa yang paling sulit itu mungkin adalah dalam hal pertanyaan berbobot mungkin ya. Jadi bagaimana cara mengembangkan si pertanyaan ini untuk menggali si coachingnya itu dalam penyelesaian masalah mungkin. Jadi kalau saya pingin lebih diperhatikan mungkin di sekitar pertanyaan berbobot ya Pak. Berarti merujuk ke kompetensi yang lebih spesifik ya, mungkin itu ya Bu Septi. Jadi lebih spesifik ke pertanyaan berbobot. Ke dalam kegiatan. Iya, lagi belajar soalnya dalam hal itu Pak. Iya betul. Nah, dalam pelaksanaan coaching ini kira-kira indikator apa yang diinginkan, yang dimunculkan dari coaching itunya sendiri berdasarkan hal yang disampaikan oleh Bu Septi? Kalau indikatornya mungkin bagaimana coachingnya itu nanti akan tadi ya proses menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemikirannya sendiri itu. Jadi memang mungkin lebih mandiri gitu ya dalam menyikapi bagaimana permasalahan-permasalahan ini terjadi di kelas atau mungkin di sekolah seperti itu. Oke, jadi indikatornya timbul yang dari coachingnya itu mudah-mudahan bisa timbul ide ya, dan bagaimana langkah ke depan coachingnya itu memecahkan masalahnya dengan solusinya sendiri, mungkin itu. Oke, baik Bu Septi, mungkin berikutnya saya akan mengamati proses jalannya coaching dan mungkin saya akan mencatat beberapa hal yang mungkin diamati dalam kegiatan coaching ini. Jadi silahkan dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya dan mangga silahkan untuk melakukan coachingnya. Baik, hatur nuhun Pak Ade atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Astrid. Waalaikumsalam, Teh. Gimana kabarnya Teh Astrid? Sehat? Sehat. Sehat ya. Ini harusnya kita mungkin bisa ngobrol ketemu ya Teh ya? Iya, betul. Tapi kebetulan kesempatannya belum ada. Jadi kita masih bertemu lewat lewat Zoom gitu ya. Padahal kayaknya akan lebih menarik kalau kita bisa ngobrol langsung ya Teh ya. Mungkin saya akan ngobrol. Kemarin katanya kan kita udah ada pembicaraan awal bahwa Teh Astrid ini akan
bicara ini ya, ada sesi-sesi curhat gitu ya? Ya, Benar nggak, Teh? saya, aduh, nih maaf ya ngeganggu waktunya. Ini tuh saya ada sesuatu yang memang ingin saya obrolkan gitu ya, dan mudah-mudahan Teh Septi ini bisa mendengarkan permasalahan saya ya. Ya, siap. Jadi, ya betul. Saya tuh suka banget berbagi masalah. Oh ya, suka ya berbagi masalah ya, bagi-bagi dulu. Oke. Jadi gimana Teh Astrid? Kita mau ngobrolin permasalahan terkait apa ini hari ini? Jadi saya tuh memegang wali kelas di kelas 10 PH2 nih Teh ya. Jadi dan ada satu anak yang ini jarang masuk banget. Jarang masuk, itu namanya Golbi ya. Namanya tuh Golbi. Jadi si anak ini nggak masuk dan nyaris tidak ada nilai. Lalu juga memang absennya itu jelek sekali dan tidak ada nilai. Nah, saya ini bingung kan. Nah, pada saat sekarang ini kan kita mau UAS untuk pembagian rapot, itu pembagian rapot kan. Nah, ya, ini saya harus bagaimana ya itu mengatasi si anak tersebut gitu. Oh, siap. Kalau maaf tadi konfirmasi, PH itu apa ya Teh? 10 PH? Kita komunikasinya di perhotelan. PH itu adalah perhotelan. Perhotelan. Oh, siap. Jadi tadi itu ada anak kelas 10 jarang masuk. PH2 ya. Mungkin karena jarang masuk, jadi tugas-tugasnya juga belum selesai mungkin ya. Betul ya. Kalau dari segi motivasi anaknya gimana Teh? Terkait Golbi ini? Nah ini nih yang kalau saya tanya anaknya, jadi saya tuh pernah ketemu sama anaknya. Jadi anaknya ini pas pelajaran saya mah nggak ada anaknya gitu. Oh, nggak ada ya. Jadi pas dia jadi misalnya saya kan ngajar itu di hari Jumat ya, di hari Jumat. Nah, Senin tuh saya lihat ada anaknya. Senin, Selasa tuh saya ajak ngobrol. Kenapa pelajaran ibu kamu nggak pernah masuk gitu ya? Nah, terus anaknya bilang, ya Bu, kesiangan bangunnya. Lalu ini kamu nggak punya nilai loh. Ini misalnya di jadwal ibu, di absen ibu, ini merah semua, nih alfa semua. Lalu nilai-nilainya juga nggak ada. Terus ibu harus bagaimana? Nah, terus dia, Bu, saya nanti masuk Bu, saya akan berubah. Tapi nyatanya begitu. Baik, jadi si anaknya nggak ada gitu. Jadi memang terkendala juga terkait karena memang Teh Astrid juga di kelas itu anak ini nggak ada gitu ya. Kebetulan di setiap pembelajaran ya, betul. Dia nggak masuk gitu ya si anak ini. Kalau misalnya betul, ya. Kita kembali lagi ke ke background, karena ini kelas 10 kan berarti ada dari SMP-nya gitu ya. Apa ada terkait ada informasi terkait Golbi ini bagaimana dia di SMP-nya Teh? Oh, belum loh. Belum saya SMP-nya. Jadi saya itu baru sampai menelusurinya itu adalah karakteristik anaknya, kondisi latar belakang anak itu seperti apa. Jadi ternyata sedikit bercerita, jadi ternyata si anak ini kos di Cibiru dan si anak ini memang ayah dan ibunya itu dia bercerita ayah dan ibunya itu saya hanya bilang, kamu kos di mana? Saya kos di Cibiru. Lalu ayah ibu kamu kemana di luar kota? Nah, jadi jadi yang saya pikirkan bahwa nih anak ini kurang perhatian kali ya, kurang perhatian. Lalu mungkin nggak ada yang ngebangun itu melewati sektor-sektor macet nih kalau udah siang. Nah, jadi pasti dia kalau udah bangunnya siang udah pasti kesiangan gitu ya. Nah, saya sampai situ sih Teh. Oh, baik. Orangnya belum sampai ke SMP ya, ke SMP. Mungkin itu satu poin yang harus saya lakukan juga tuh. Berarti memang dari keluarganya sendiri juga tidak ada yang mengontrol
dia juga tinggalnya itu kan kos, jadi memang tidak ada yang memberitahu mungkin ya. Jadi ketika tadi mungkin kasusnya adalah ketika kesiangan, ya udah weh gitu ya, karena sekalian kesiangan gitu mungkin ya, seperti itu. Oke, jadi itu terkait dengan Golbi sendiri. Kalau untuk dari Teh Astridnya, selain yang tadi sudah dilakukan untuk mengobrol, mungkin ya tadi sudah diajak untuk berbicara, kira-kira ada nggak strategi khusus lainnya yang akan Teh Astrid lakukan terkait Golbi ini? Nah, ini strategi yang mau saya lakukan kepada gitu ya. Jadi untuk saya mau konsultasi nih, mau bercerita nih, apakah sama kasusnya dengan kasus yang saya itu memang yang terjadi seperti ini gitu. Oke, maaf Teh Astrid, boleh diulang seperti ini karena kendala sinyal jadi tidak terdengar tadi yang terakhir, maaf ya Teh Astrid ya. Jadi suaranya agak putus-putus. Teh Astrid? Ini ke beberapa ya yang saya bayangkan gitu ya, saya akan mau cari tahu dulu nih ke teman-teman guru dan ke teman-teman yang lain, apakah kasus Golbi ini hanya berkendala di semua pelajaran. Jadi saya mau cari tahu dulu nih strategi yang itunya. Jadi untuk saya untuk ini saya mesti bagaimana nih ya menghadapi Golbi ini gitu. Oh, baik. Jadi kalau saya tadi boleh tangkap ya, kalau saya tangkap itu karena tadi agak sedikit putus-putus. Jadi Teh Astrid ini akan juga bertanya kepada guru-guru yang lain apakah Golbi ini juga kasusnya itu sama gitu ya. Jadi selain tadi ngobrol sama Golbinya, lalu juga mungkin mencari informasi yang lain. Jadi sumber informasinya itu jadi dari banyak pihak mungkin ya. Nah, terkait tadi kan setelah Teh Astrid itu bertanya kepada guru-guru yang lain, misalnya ternyata si kita tuh sudah mendapatkan nih ternyata si Golbi ini. Kenapa gitu? Kira-kira selain guru-guru itu, apakah ada pihak-pihak lain yang akan Teh Astrid libatkan dalam proses Golbi ini? Selain guru-guru? Ya, saya minta bantuan. Selain guru-guru itu mungkin saya minta bantuan ke BK untuk menelusuri mungkin ada hal-hal yang lain yang memang BK itu lebih pandai untuk. Betul. Saya nangkapnya ke BK ya Teh, betul ya? Betul ke BK. Oke, siap. Jadi ada dari guru-guru dan dari BK karena Teh Astrid merasa bahwa BK itu akan lebih paham mungkin ya. Betul. Mungkin selain tadi ada ternyata memang ada kondisi psikologis dari Golbi ini yang menyebabkan mungkin kenapa Golbi itu seperti itu mungkin ya itu rencana yang telah. Kalau saya bertanya tentang ini terkait seberapa besar usaha yang telah Teh Astrid lakukan untuk Golbi ini agar lebih baik gitu ya. Kalau misalnya saat ini diberi level itu antara level 1 sampai 10, kira-kira masih ada di level berapa Teh? Terkait aksi yang Teteh lakukan gitu. Seberapa besar aksi yang telah Teteh lakukan? Kalau aksi yang saya lakukan baru sampai yang tadi Bu Septi yang saya tadi ceritakan, bahwa saya baru sampai bertanya hanya untuk pribadi, tapi belum sampai terlalu mendalam gitu ya. Dan karena yang memang kegiatan saya dan kondisi saya juga yang tidak bisa fokus sama satu anak gitu ya, karena masih banyak anak-anak yang lain gitu. Tapi saya memang berusaha untuk lebih perhatian lagi itu supaya napot gitu. Levelnya berapa tuh Teh? 1 sampai 10? Belum sampai
tapi belum ada aksi-aksi yang seperti apa gitu. Berapa teh? Maaf nggak kedengeran. 4. Oh 4, siap. Berarti memang masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh Teh Astrid terkait Golbi ini ya Teh ya. Kira-kira untuk rencananya ini akan dilakukan mulai kapan Teh? Apa namanya penanganan Golbi ini? Penanganannya kayaknya saya mulai kan Senin Selasa tuh masih ada pembelajaran karena di kami UASnya itu tanggal hari Rabu tanggal 6. Jadi mungkin saya kalau Golbinya masuk hari Senin saya akan mulai panggil secara personal gitu ya. Saya mau berbicara dari hati ke hati dengan bantuan dari sampai cara personal kalau dia masuk untuk membahas nilai-nilainya dia. Siap. Jadi mulai dari Selasa ya Teh ya? Ya, Senin atau Selasa ya. Siap. Kalau misalnya berakhir itu kira-kira rentangnya berapa Teh? Itu kan dimulai di hari Selasa. Kalau misalnya untuk tugas itu kan biasanya sampai dibagi rapot ya Teh ya? Untuk ya sampai penuntasan tadi kayaknya terputus jadi tidak terdengar. Ya kan 17 ya, dari sekitar tanggal 17-an pada saat guru wali kelas menginput nilai, mungkin sampai batas waktu situ. Oh siap. Jadi dari Selasa sampai tanggal 17 selama menginput nilai ya Teh ya. Ini mungkin terkait jaringan juga ya. Jadi saya ingin mendengar mungkin nanti kita bisa ketemu langsung terkait rencana yang sudah Teh Astrid lakukan. Sepertinya saya tidak sabar menunggu nanti bagaimana perkembangan dari Golbi ini ya Teh ya. Selama proses nanti pembimbingannya mungkin terkait apa namanya akan Teh Astrid lakukan. Jadi mungkin kita akan ketemu lagi sekitar, bukan ketemu sih ya, ngobrol lagi mungkin ya. Curhat-curhat lagi. 2 minggu kali ya, bisa ya, 2 mingguan ya. Jadi kita nanti ketemu lagi ya, 2 minggu yang akan datang. Nanti Teh Astrid bisa cerita-cerita lagi nih. Apa yang sudah berhasil dan apa yang memang perlu dipertingkatkan lagi. Hatur nuhun Teh Astrid atas sharingnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah Bu Septi dan Bu Astrid telah melaksanakan coachingnya. Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir walaupun terkendala jaringan tadi. Ya situasional sih kalau daring itu ya, seperti ini dramanya. Oke, sebelum diakhiri mungkin Bu Septi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait kegiatan coaching yang sudah tadi Bu Septi lakukan bersama Coach Bu Astrid. Nah, dari kegiatan coaching tadi kira-kira bagaimana Bu Septi menilai performa Ibu terkait pelaksanaan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi Bu Septi? Baik, jadi memang online itu kan memang selalu kendala ya Bapak ya. Kendalanya itu kan banyak, biasanya terkendala sinyal ataupun banyak lah sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya menilai performa tadi, karena tadi ada beberapa ada beberapa hal yang disampaikan oleh Teh Astrid dan saya tidak mendengar, mungkin jadinya tidak terlalu maksimal gitu dalam proses coachingnya gitu kan. Kalau kita bicara tentang kehadiran penuh, presence-nya mungkin jadinya agak sedikit berkurang karena ada distract yang tadi mungkin baik dari segi Teh Astrid-nya sendiri, dari segi sayanya juga gitu ya. Jadi mungkin kalau mudah-mudahan sih memang proses coaching ini berarti bagusnya itu dilakukan secara offline mungkin. Jadi biar kelihatan gitu gestur tubuhnya atau ekspresi mukanya kan, jadi kayak bisa, kalau kita ngomongin empati itu lebih kelihatan kalau secara begitu Pak. Oke, betul. Ya memang sih kalau
jaringannya kurang stabil memang pasti akan menghambat juga ya ke kegiatan. Iya betul. Betul. Nah Iya. tadi yang disampaikan Bu Septi ya terkait bagaimana dalam kegiatan proses coaching ini kita melaksanakan kompetensi kehadiran penuh atau present. Nah untuk kegiatan tadi kira-kira kehadiran penuh atau present yang dilakukan Bu Septi ini dalam menghadapi kendala ini kira-kira apa saja yang tadi dilakukan Bu Septi? Saya berusaha mendengarkan, mungkin karena memang agak putus-putus, jadi saya coba ambil poin-poin pentingnya aja. Tadi kayak seperti Tasik bilang ada terkait kan ada beberapa hal yang memang masih bisa terdengar gitu ya. Saya berasumsi dari situ, bukan berasumsi ya. Saya mulai dari situ mungkin. Mudah-mudahan sih asumsinya betul ya. Karena takutnya memang tidak tersampaikan tadi, jadi saya mulai dari hal-hal yang tadi terdengar sedikit mungkin. Saya kemudian melakukan konfirmasi ulang ke TSD-nya, betul nggak yang saya dengar itu maksudnya itu gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa konfirmasi yang bisa berjalan dengan baik. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi memang betul sekali. Berdasarkan pengamatan saya juga dari observasi yang dilakukan terkait coaching yang dilakukan Bu Septi saat ini, bahwasanya tadi memang untuk proses coaching ini memang berjalan lancar ya dari awal, sesuai dengan alur Tirta bagaimana melaksanakan alur tersebut secara menyeluruh, bagaimana Bu Septi melakukan kegiatan coaching ini, kemudian alur Tirtanya sudah berjalan, kemudian yang tadi sudah saya lihat Bu Septi juga sudah berusaha menggali dari identifikasi masalah, kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh coachingnya, kemudian dari coachingnya sendiri sudah merespon pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Septi, dan dia mengeksplor sendiri rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian berdasarkan coaching tadi nih, adakah tindak lanjut apa yang akan dilakukan Bu Septi dan Bu Asti terkait permasalahan yang dihadapi? Ada tindak lanjut lain setelah kegiatan coaching ini atau apa kira-kira yang akan dilakukan kembali Bu Septi? Ya, berdasarkan proses coaching yang tadi sama Astrid, jadi kita akan ketemu lagi mungkin sekitar 2 minggu yang akan datang mungkin ya. Jadi memang ada waktu dulu dari Astrid-nya untuk melakukan rencana aksinya. Jadi mungkin nanti kita akan sharing kembali di 2 minggu kemudian, gitu. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan ada progres yang lebih baik ya dari masalah yang dihadapi oleh amin Bu Septi. Oke, kemudian tadi yang akan berusaha dikembangkan oleh Bu Septi adalah kompetensi tentang bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Iya, betul. Kemudian adakah rencana tindak lanjut setelah melakukan kegiatan kunci ini untuk mengembangkan kompetensi yang mungkin ingin lebih diasah lagi oleh Bu Septi? Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin lebih dikembangkan nih dalam kegiatan coaching berikutnya? Sebenarnya kebetulan karena saya juga merekamnya proses ini. Jadi memang kenapa perekaman ini penting kan untuk biar kita bisa lihat lagi gitu kan videonya seperti apa. Jadi kita tahu nih bagian-bagian mana yang masih kurang. Kadang kalau lagi proses coaching itu ya apa yang saya rasakan itu ya berjalan aja gitu ya. Jadi kadang gak mikir ini udah atau belum gitu. Kadang kita akan menemukan sesuatunya itu setelah ada orang lain yang melihat, atau mungkin kita rekam dan kita lihat lagi rekamannya. Jadi kita bisa mengevaluasinya dari situ. Jadi mudah-mudahan dengan saya merekam ini, nanti saya kemudian tuh saya bisa cek nih sebenarnya bagian mana aja nih yang masih kurang mungkin. Jadi ada baiknya mungkin kalau yang saya rasakan proses coaching, karena kita sebagai pembelajar ya masih belajar, belum ahli banget dalam proses coaching, kayaknya rekaman itu perlu, mau itu offline atau online gitu ya. Jadi minta izin sama
coachingnya, saya mau izin rekam ya, misalnya untuk perbaikan juga misalnya, atau juga untuk biar kita ingat gitu apa yang telah kita bicarakan kepada coaching mungkin. Oke, baik. Ya setidaknya untuk bahan refleksi juga ya Bu ya, terkait apa betul, yang Pak. sudah kita laksanakan. Karena memang kalau dilaksanakan secara offline tanpa ada rekaman, kadang-kadang kita suka lupa apa yang sudah kita lakukan gitu ya, langkah-langkah. Iya, Oke, betul. betul. Ya mudah-mudahan rencana tindak lanjutnya bisa dikembangkan lagi untuk mengembangkan coaching yang lebih ideal ya, sesuai dengan alur tirta. Dan kemudian tadi yang dilakukan coaching Bu Septi dan Bu Astrid memang sudah mengembangkan prinsip-prinsip coaching ya, bagaimana kemitraan itu terjalin, tadi ditandai dengan ada tujuan yang disampaikan di awal coaching, kemudian percakapannya juga kreatif ya, artinya dua arah kemudian ya, kemudian menggali dan memetakan situasi coachnya, kemudian memaksimalkan potensi yang sudah dikembangkan dalam coaching ini. Baik, terima kasih Bu Septi untuk waktunya hari ini, dan terima kasih waktunya Terima kasih. sudah saya observasi kegiatan coachingnya. Mudah-mudahan kedepannya pelaksanaan coaching bisa dikembangkan, diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing untuk mengembangkan baik itu masalah dan perencanaan yang lainnya agar dapat direncanakan sesuai dengan rencana awal dan dapat terlaksana dengan maksimal. Terima kasih Bu Septi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.